Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesika Vinka Yolanda, NPM 18160157 dari Prodi PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Problematika itu sendiri berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Nah, masalah-masalah yang ada di Indonesia yaitu yang pertama adalah masalah daya tampung. Masalah daya tampung siswa pasti terjadi setiap tahun, karena setiap tahun lembaga pendidikan akan menerima siswa baru. Berbagai hal yang memicu dari permasalahan daya tampung, yaitu yang pertama, semakin banyaknya jumlah calon siswa yang ingin masuk ke dalam sekolah pada awal tahun, namun tidak disertai dengan kelas yang mencukupi. Biaya pendidikan yang relatif tinggi di sekolah swasta, sehingga bagi orang tua kurang mampu masih berpikir dua kali untuk menyekolahkan anaknya di swasta. Selanjutnya juga keterbatasan dana pendidikan yang diberikan kepada sekolah. Selanjutnya yang kedua ada mutu pendidikan, kualitas pendidikan, yaitu permasalahan kualitas pendidikan di negara kita ini masih berada dalam potret yang buram dan masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PRIS), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Dan yang ketiga adalah masalah kelambanan dan ketidakefisienan pendidikan di sekolah dasar. Hal-hal yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, tidak memiliki pemimpin yang visioner. Yang kedua, tidak memahami hakikat dan tujuan pendidikan. Ketiga, tidak menguasai manajemen lembaga pendidikan. Keempat, kualitas sumber daya manusia mengelola rendah. Dan yang kelima, perencanaan kurang matang. Keenam, tidak memiliki sumber-sumber daya yang potensial. Berdasarkan permasalahan kelambanan dan tidak keefisienan lembaga pendidikan di sekolah dasar tersebut, maka solusinya adalah sebelum mendirikan lembaga pendidikan harus menggunakan perencanaan yang matang. Selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya problematika. Faktor internal dalam belajar mengalami beragam masalah. Jika mereka menyelesaikannya, maka mereka tidak akan mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Nah, terdapat beberapa faktor internal, yaitu yang pertama adalah motivasi belajar, yaitu kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Dan yang kedua ada konsentrasi belajar, kemampuan memusatkan perhatian pada pembelajaran. Yang ketiga yaitu kemampuan mengelola bahan ajar, kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara memperoleh ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Dari segi guru, pada tempatnya menggunakan pendekatan-pendekatan keterampilan proses inquiry atau laboratori. Dan selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal.
yaitu proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik siswa, yaitu faktor-faktor internal diantaranya yang pertama ada sarana dan prasarana pembelajaran, yaitu lengkapnya sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang baik. Hal ini berarti bahwa kelengkapan saran dan prasarana menentukan jaminan terselenggaranya proses pembelajaran yang baik. Dan yang kedua ada lingkungan sosial siswa di sekolah. Siswa di sekolah membentuk suatu lingkungan sosial. Siswa di dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. Ada yang menjabat sebagai pengurus kelas, ketua kelas, OSIS, dan lainnya. Sebagainya dalam kehidupan tersebut terjadi pergaulan, seperti hubungan akrab kerjasama, bersaing, konflik, atau perkelahian. Yang ketiga yaitu kebijakan penilaian. Keputusan hasil belajar merupakan puncak harapan siswa. Secara kejiwaan, siswa terpengaruh atau tercekam tentang hasil pembelajarannya. Oleh karena itu, sekolah dan guru diminta berlaku arif dan bijak dalam menyampaikan keputusan hasil belajar siswa. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Indonesia yaitu yang pertama, untuk menangkal budaya kurang percaya diri atau PD. Perlu diformaliskan kurikulum yang mengedepankan penguatan anak, nilai-nilai budaya lokal yang menjadi tradisi luhur nenek moyang kita yang lebih membumi dibandingkan dengan transformasikan budaya luar yang bisa jadi lebih selaras berbenturan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan baik kita. Nah, yang kedua ada ide memasukkan kurikulum berbasis kejujuran dan anti korupsi dalam pendidikan SD sampai dengan SMA. Sebagian pernah dibahas dalam KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dikiranya patut disikapi secara cerdas, transformasi sekaligus internalisasi nilai moralitas. Sensabilitas sosial sungguh sangat efektif melalui perantara bangku pendidikan, di mana karakteristik dasar siswa sekolah dasar sehingga SMA telah menjalani fase-fase proses psikologis yang dominan peran pada pembentukan karakternya. Yang ketiga yaitu untuk mengantisipasi rusaknya moral. Lagi-lagi perlunya memasukkan pendidikan nilai efektif yang mengintegral dalam setiap pembelajaran. Tidak hanya pelajaran agama, tetapi juga pelajaran umum. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.